Posisikan pekerjaan itu sebagai kewajiban dan jangan kerjakan pekerjaan itu dengan cinta. Skripsi ini adalah suatu tanggung jawab gue untuk menyelesaikan studi kampus gue dan ya ini harus selesai gitu. Tapi ketika udah nggak mood banget buat gue kerjain, ya udah tinggalin men. Hai geng, apa kabar? Semoga masih baik-baik aja, sehat-sehat selalu di rumah, tentunya bersama keluarga kalian. Nggak bosan-bosannya gue mengingatkan buat teman-teman semua yang bisa stay at home, nggak usah kemana-mana, diem aja di rumah karena ketika kita keluar untuk sesuatu yang tidak penting di masa virus corona ini, di masa COVID-19 ini, itu akan meningkatkan kemungkinan kita untuk terpapar virus corona. Dan kalau misalkan amit-amitnya kita terpapar virus corona, itu nggak baik buat banyak pihak, buat kita sendiri secara pribadi, buat keluarga kita, buat saudara-saudara kita, bahkan untuk tenaga medis yang ada di rumah sakit pun itu berbahaya. So, sebelum semuanya terjadi, lebih baik kita cegah dulu dengan cara stay at home. Dan tidak lupa juga gue ingetin buat teman-teman semua, buat kita-kita nih yang bisa stay at home dan punya waktu luang, kita sisihin sedikit waktunya untuk berolahraga. Karena gue melihatnya banyak orang-orang yang bisa stay at home, justru keadaan fisiknya menurun karena tidak berolahraga. Karena kalau misalkan biasanya ke kantor, ke kampus, ke sekolah itu biasanya jalan-jalan, naik turun tangga, pindah-pindah kelas apa segala macam, itu kan jalan nih. Terus dengan keadaan stay at home ini semuanya kerjainnya di kamar, di rumah aja. Terus mungkin kerjanya cuma tidur, bangun, duduk di depan laptop, makan, tidur lagi gitu. Jadi eh, kondisi kondisi tubuhnya tuh kurang bugar gitu. Jadi ya gue ngingetin juga buat teman-teman semua, kalau misalkan ada waktu luang dan bisa berolahraga sedikit di rumah, yaudah yuk kita sedikit aja olahraga di rumah supaya keadaan tubuh kita tuh tetap fit kayak gitu. So hari ini gue bakal ngebahas sesuatu yang menarik lagi dan gua rasa ini banyak banget yang relate sama cerita gue ini. Jadi hari ini di podcast kali ini gue bakal bercerita tentang skripsi. Ya, skripsi ini gue yakin banyak banget orang-orang di luar sana, terutama mahasiswa tingkat akhir, yang sangat mencintai skripsi ya. Terutama gue juga sangat mencintai skripsi. By the way, ini mencintainya ya, you know lah. Ya, sebenarnya gue sebel banget sama skripsi, men. Sebel banget. Sesebel, waduh, gak ngerti lagi deh. Kalau misalkan lu tahu gue nih ya, lu kenal gue ya, ya, gue nggak pernah nyentuh skripsi deh. Kayak kesel aja gue ngeliatnya gini loh. Oke, gue bakal cerita dulu sedikit tentang pandangan gue terhadap tugas akhir skripsi ini ya. Jadi skripsi ini kan kayak kita meneliti sesuatu tentang ya tentang apapun itu di bidang apa yang kita kuliahin, apa apa departemen kita, apa jurusan kita gitu kan. Nah, tapi gue rasa skripsi ini tuh enggak relate, enggak berkorelasi dengan kehidupan pasca kampus, setelah kampus. Kan gini, kita setelah kampus nih bukan bukan menjadi orang yang hidup bahagia, kaya raya, terus tinggal ongkang-ongkang kaki, terus hidupnya tenang kan. Justru setelah kampus ini kita baru memulai dunia kerja, terus ya hidup mandiri segala macam. Istilahnya kita bukan jadi anak orang tua lagi lah. Maksudnya kita mencoba untuk menjadi seorang manusia yang bisa hidup sendiri gitu loh. Nah, gue ngelihatnya skripsi ini banyak banget orang yang kesusahan, banyak banget orang yang gue juga banyak dapat cerita justru dosen pembimbingnya yang seperti menyusahkan si muridnya ini dan ya gue rasa itu tidak berkorelasi dengan persiapan kita ke depannya gitu loh. Kalau misalkan emang mau mau kerja nih, kenapa nggak disiapin anak-anaknya buat kerja gitu loh, gitu. Kenapa harus bikin tugas-tugas kayak gini gitu? Ya gue nggak tahu sih, mungkin banyak juga pendapat di luar sana yang bertentangan sama gue, tapi ya gue hanya mencurahkan isi hati gue gitu. Anyway, gue di podcast kali ini gue nggak bakal ngebahas protes gue tentang skripsi, karena kalau misalkan gue bahas di sini itu kayak kayak bullshit aja gitu. Gue protes tentang skripsi berkoar-koar berbusa-busa, gue nggak suka sama skripsi tapi tetap aja gue kerjain karena mau nggak mau kalau misalkan gue ngerjain skripsi gue nggak bisa lulus dari kampus gitu loh. Dan ya udahlah, ntar itu bahasan bahasan di next podcast lah, ntar podcast keberapa nunggu gue lulus baru gue bakal bahas gitu. Jadi di podcast kali ini gue bakal ngebahas
tentang gimana pandangan gue terhadap skripsi dan bagaimana cara menyelesaikannya. Maksudnya gini, gue sebagai orang yang tidak menyukai skripsi, maksudnya tidak tidak apa ya, tidak berminat untuk mengerjakan skripsi, gimana sih cara gue untuk menghadapi hal tersebut? Karena ya mau nggak mau kan kita harus nyelesain skripsi. Kalau nggak nyelesain skripsi, ijazah nggak keluar, gelar nggak dapet. Terus ya kayak gitulah, kayak sia-sia aja 8 semester ke belakang ini kita kuliah gitu loh. Jadi kita tetap harus menyelesaikan skripsi untuk ya untuk mendapatkan semua itulah kayak gitu. Oke, jadi mungkin tadi gue udah jelasin juga sedikit. Ya, intinya garis besarnya gue tidak terlalu suka dengan skripsi karena gue lebih suka ngebisnis daripada membuat skripsi gitu ya. Dan skripsi gue itu sepertinya tidak ada hubungannya dengan bisnis atau ya apapun itu. Jadi kayak cuman formalitas doang. Jadi em, dari awal gue dikasih tugas skripsi, dari awal gue semester semester 7 itu kan gue udah mulai ngerjain skripsi ya. Angkatan gue udah mulai ngerjain skripsi. Jujur aja gue tuh nggak terlalu interest sama skripsi karena ya itu gue males ngerjain skripsi gitu loh. Mending mending gue disuruh ngebisnis gitu loh. Mending gue ditargetin omset kamu harus naik 300% bulan ini gitu. Itu gue lebih seneng gitu loh daripada gue suruh nulis-nulis apa segala macam kayak gitu. Nah, terus di awal-awal nih gue beneran nggak menyentuh skripsi sama sekali gitu loh sampai akhirnya gue masuk ke semester 8 dan ya dan gue apa ya kayak dapat beberapa motivasi untuk menyelesaikan skripsi tapi bukan dari skripsinya langsung itu loh. Jadi kenapa sekarang ini gue mau berjuang untuk skripsi? Pertama karena skripsi ini adalah bentuk tanggung jawab gue terhadap orang tua gue karena mereka ini sudah menyekolahkan gue, sudah mengkuliahkan gue di kampus gitu. Jadi untuk mempertanggungjawabkan apa yang udah apa yang udah mereka kasih ke gua, ya udah gua harus menyelesaikan kuliah ini. Dan kedua, gua nggak mau masuk ke semester baru. Karena kenapa kalau misalkan masuk semester baru dan skripsi gua belum selesai, artinya harus bayar UKT lagi dong, ya kan? Sedangkan saat ini gua belum punya cukup duit untuk membayar UKT itu secara mandiri. Jadi akhir-akhirnya gue harus minta orang tua lagi dan kayak umur sekarang tuh untuk gue pribadi ya, gue rasanya minta duit orang tua tuh kayak udah kalau bisa enggak mah enggak gitu loh. Jadi ya gue pengen cepat-cepat lulus kuliah untuk menghindari bayar UKT ini kayak gitu. Nah mungkin buat teman-teman di luar sana yang yang mungkin tidak suka juga dengan skripsi, dua hal ini bisa dijadikan motivasi kalian untuk menyelesaikan skripsi sesegera mungkin. Nah, terus gue pengen ngebahas juga tentang gimana sih cara gue memposisikan gue untuk memandang skripsi. Jadi gini, kemarin tuh bukan kemarin sih, beberapa waktu lalu gue pernah cerita sama temen gue yang ya sama kurang lebihnya kayak gue, dia nggak terlalu suka skripsi juga dan ya mungkin jenis-jenisnya kayak gue juga sih, kayak dia lebih ke anak kreatif, terus lebih senang ngebisnis daripada kuliah gitu ya. Terus ya akhirnya kita cerita-cerita gitu. Terus cerita cerita panjang lebar segala macam. Akhirnya gue mendapatkan satu nasehat yang gila. Ini bisa gue pakai sampai gue menyelesaikan skripsi nanti. Jadi gini, kata teman gue, kalau misalkan kita suka sama suatu pekerjaan dan kita ingin mengerjakan itu akan lancar kan ngejalaninnya. Kayak misalkan lu punya hobi dan hobi itu bisa dijadikan pekerjaan lu dan itu bisa menghasilkan buat lu. Itu kan kayak wah, udah surga banget lah. Lu bisa bekerja bekerja lama di sana dan lu bisa menumpahkan isi hati lu di sana gitu loh. Lu bisa senang di sana. Nah, tapi skripsi ini kan nggak kayak gitu nih. Pertama kita nggak suka sama skripsi, kita merasa ada hal lain yang lebih lebih worth it untuk kita kerjain daripada skripsi, tapi di sisi lain kita harus menyelesaikan skripsi kan. Abis itu dikasih tahu sama teman gua, katanya kalau lu mengerjakan sesuatu yang tidak lu suka tapi lu harus kerjakan, posisikan pekerjaan itu sebagai kewajiban, sebagai tanggung jawab dan jangan kerjakan pekerjaan itu dengan cinta. Awalnya gue bingung men. Maksudnya mengerjakan dengan cinta apa nih? Gak ngerti kan? Emang maksudnya gue gak ngerti loh kenapa ada pekerjaan yang pakai cinta gitu loh.
cinta itu kan relate-nya itu untuk cowok dengan cewek yang saling suka, terus kayak ingin membangun masa depan bersama, terus melewati suka duka bersama dan segala macam kayak gitu ya. Terus dia bilang jangan mengerjakan skripsi ini pakai cinta gitu. Ya akhirnya dia jelasin sedikit dan gua kayak kebayang di otak gua, oh ternyata mengerjakan sesuatu tanpa cinta tuh ada ternyata. Contohnya kayak gini loh, gua dapet poinnya tuh di sini ya. Kayak misalkan kayak gini, ini mengerjakan sesuatu pakai cinta ya. Misalkan lu punya adik lu tuh masih kecil nih. Abis itu ya singkat cerita, lu berantem sama adik lu dan adik lu kabur nih dari rumah ceritanya. Ya bisa lah kayak anak-anak sinetron gitu ya. Abis itu lu nggak nyadar awalnya karena dia cabutnya sore, terus pas maghrib harusnya udah pulang, ternyata kok dia nggak pulang-pulang gitu. Pas lu inget-inget, oh iya tadi siang gue berantem sama adik gue. Terus kayak ini anak cabut nih. Terus ya udahlah, lu cari keliling komplek ternyata nggak ada. Keliling komplek nggak ada sampai katakanlah sampai jam 8 malam. Lu cari-cari nggak ada gitu. Sebenarnya waktu jam 8 malam ini, lu punya dua pilihan. Antara lu pulang ke rumah, melanjutkan kegiatan lu, kayak misalkan lu punya tugas kuliah, lu pengen makan, lu pengen santai-santai di kamar apa segala macam, atau pilihan kedua, lu tetap mencari karena lu merasa adek lu nih penting untuk dicari gitu loh. Nah, gini, maksudnya mengerjakan menggunakan cinta itu, lu memposisikan pekerjaan itu sebagai sesuatu yang memang lu prioritaskan, lu apa ya? Ya pokoknya pekerjaan itu harus selesai karena gue cinta sama itu gitu loh. Ada sesuatu yang pantas gue perjuangkan di sana gitu. Contohnya si nyari ade ini gitu loh. Ya walaupun awal lu kesal, awal lu berantem sama ade lu, tapi karena lu cinta sama ade lu nggak pengen kehilangan ade lu lu pengen menjaga ade lu sepenuh hati. Nah, ya udah akhirnya daripada lu pulang ke rumah untuk melanjutkan kegiatan lu, akhirnya lu tetap cari aja nih adek lu gitu loh sampai akhirnya ketemu dan ya udah itu kurang lebihnya mengerjakan sesuatu pakai cinta gitu. Jadi hati lu juga ikut ke pekerjaan itu loh. Walaupun lu punya waktu luang, walaupun lu punya pilihan lain, lu tetap memprioritaskan pekerjaan itu untuk lu kerjakan. Kalau misalkan pekerjaan itu lu tinggalkan, itu bakal jadi pikiran buat lu. Kurang lebihnya kayak gitu. Nah, terus ada lagi pekerjaan yang dikerjakan tanpa cinta. Contohnya kayak gini, men. Lu nyuci baju, ya. Nih, misalkan lu nyuci baju nih. Em, lu nyuci baju nih pagi-pagi, misalkan lu anak kosan nih, nyuci baju pagi-pagi. Habis itu pas mau ngejemur, misalkan katakanlah jam 10. Ternyata jam 10 itu hujan, men. Ya kan hujan nih segala macam. Kalau misalkan lu ngejemur itu makin basah, kalau misalkan gak dijemur masih bisa nunggu selesai hujan, habis itu bisa bisa dijemur lagi gitu. Nah, ketika hujannya datang, lu bisa milih kan antara lu memikirkan anjir ini gimana nih hujan, gua harus jemur nih, gua harus jemur pokoknya sekarang harus jemur gitu. Atau pilihan kedua, lu mikirnya ya udahlah ntar aja gitu loh, gue punya pekerjaan lain untuk gue kerjakan dan ini bisa gue tinggalkan dulu gitu loh. Ini gue bisa singkirkan dulu gitu. Nah, karena lu merasa pakaian ini sebenarnya bisa dijemur nanti siang atau enggak nanti sore atau ya kapan-kapan gitu loh, akhirnya lu memilih untuk mengerjakan sesuatu yang lain dulu. Misalkan lu beres-beres kamar atau enggak nyapu-nyapu atau enggak lu main game dulu sambil nunggu hujannya reda, habis itu baru ngejemur. Ya pokoknya santai lah. Lu nggak terlalu terfikirkan atau segala macem kayak gitu. Nah, ini contohnya lu mengerjakan sesuatu tanpa cinta. Maksudnya kayak gini loh. Lu lu wajib mengerjakan itu, lu merasa bertanggung jawab untuk melakukan itu, lu pokoknya harus menyelesaikan itu, tapi itu tuh bukan prioritas utama lu, itu tidak menjadi beban pikiran lu, itu apa ya? Itu masih bisa diselingi dengan sesuatu yang lain dan ya intinya kalau misalkan itu enggak lu kerjakan sekarang, itu enggak lu enggak bisa terselesaikan sekarang, itu masih apa ya? Lu masih bisa tenang gitu loh karena emang hati lu tuh nggak lu taruh full di sana gitu loh. Lu memposisikan pekerjaan itu sebagai pekerjaan aja, sebagai sesuatu yang harus selesai, bukan sebagai sesuatu yang harus lu cintai. Gimana tuh ya? Ngerti nggak sih lu?
Gua nggak tahu deh lu ngerti apa enggak dengan bahasan gue ini ya. Cuman gua harap lu ngerti gitu loh. Jadi gua mendapatkan nasihat dari teman gua, dapat saran dari teman gua untuk mengerjakan skripsi ini bukan sebagai sesuatu yang harus dikerjakan dengan cinta, tapi kerjakan ini sebagai tanggung jawab aja, sebagai kewajiban dan tanpa lu harus memberikan cinta di sana. Jadi kalau misalkan eh gue lagi mood buat ngerjain skripsi nih, ya udah gue kerjain gitu loh. Karena gue mikirnya skripsi ini adalah suatu tanggung jawab gue untuk menyelesaikan studi kampus gue dan ya ini harus selesai gitu. Tapi ketika ada titik di mana gue kayak ini gue udah nggak mood lagi deh. Ini kayak gue udah terlalu pusing untuk mikirin data-data. Dosen gue terlalu lama balesnya atau enggak misalkan gue udah terlalu mumet untuk megang laptop dengan Word, dengan data, dengan jurnal-jurnal segala macam itu, gue udah mikirnya ya ini udah nggak sehat nih buat gua, udah nggak mood banget buat gua kerjain, ya udah tinggalin men, tinggalin. Mungkin lu bisa baca novel, nonton film, jalan sama temen lu, cari makan apa segala macem kayak gitu, yang sampai apa yang itu bisa meningkatkan mood lu gitu. Terus ya udah lu tanpa harus memikirkan, lu tanpa harus mengkhawatirkan bahwa skripsi ini lu tinggalkan gitu. Kan kalau misalkan gue udah selesai, mood gue udah abis nih buat skripsi gitu. Terus ya udah gue makan dulu kan biasanya. Buat naikin mood gue biasanya makan gitu. Terus habis makan, habis itu pas balik lagi ke kamar, gue mau ngelihat skripsi nih kayak, duh kayak jangan dulu deh. Ya udah gue main game dulu, main COC kayak, main apa segala macem kayak gitu. Habis itu sampai selesai gue main gitu. Karena gue merasa skripsi ini adalah tanggung jawab gue sebagai kewajiban gue untuk gue selesaikan, ya udah akhirnya gue balik lagi gitu loh. Maksudnya gue bisa tetap santai menjalankan skripsi tanpa menyepelekan ini. Nah kayak gitu. Semoga lu paham apa yang gua omongin. Jadi kayak gitu loh, gue ngeliatnya banyak teman-teman gue yang misalkan dia udah telat seminggu nih kayak, duh gue ngapain aja seminggu ya, kok gue nggak megang skripsi sama sekali gitu loh. Nah, menurut gua kalau misalkan lu nggak mood untuk ngerjain skripsi selama seminggu, ya udah itu hak lu untuk apa ya? Untuk bersenang-senang di minggu itu gitu loh. Tapi pada akhirnya lu jangan lupain kalau misalkan skripsi ini tetap menjadi sesuatu yang lu harus kerjakan. Tapi kerjainnya nggak usah pakai cinta, kerjain at least selesai aja gitu loh. Ya udah kalau misalkan selesai ya udah sampai di situ aja, nggak usah kayak aduh skripsi kenapa nggak selesai, kenapa segala macam gitu, nggak usah kayak gitu men. Jadi gimana ya, intinya tuh kayak lu tetap memprioritaskan skripsi tapi di bawah kepentingan diri lu sendiri. Nah, ngerti nggak ya? Aduh, dari tadi gua takutnya ngejelasin sesuatu ini tuh kayak nggak paham di lu ya. Tapi nggak apa deh, semoga aja lu paham nih ya suatu saat nanti kalau misalkan lu nggak paham sekarang. Jadi misalkan lu lagi bete banget, kalau misalkan lu nggak tune in untuk mengerjakan skripsi, jangan dipaksain karena ketika lu mengerjakan sesuatu yang tidak lu suka dan itu tetap lu paksakan, menurut gue itu bahaya buat diri lu men. Maksudnya bukan bahaya yang kayak gimana-gimana ya, cuman itu bakal merusak mood lu, merusak pekerjaan lu juga gitu. Misalkan lu mengerjakan skripsi tanpa apa kayak, aduh ini gua nggak pengen ngerjain skripsi nih, tapi karena kewajiban gua harus ngerjain gitu. Nah pas lu ngerjain pasti gua yakin lah itu hasilnya nggak bener men. Karena pertama lu nggak cinta di sana, lu nggak suka di sana dan lu paksain untuk apa untuk ngerjain itu, ya hasilnya nggak bakal bener kayak gitu. So, ya mungkin segitu aja yang bisa gua kasih tahu pandangan gua terhadap skripsi ini. Sebagai orang yang tidak suka skripsi dan masih mau mengerjakan skripsi gitu ya. Intinya apa ya? Buat orang-orang yang sedang mengerjakan skripsi, semangat. Gua tahu kata-kata semangat itu kayak ratusan kali tiap hari lu denger dan itu tidak merubah apa-apa dari skripsi lo. Tapi ya mau gimana lagi? Yang bisa yang bisa disampaikan orang lain ke lu itu cuman semangat gitu. Dan apa ya, dan balik lagi tadi apa yang udah gue sampaikan di awal, kerjain skripsi jangan pakai cinta, karena kalau lu mengerjakan skripsi pakai cinta padahal lu tidak cinta di sana, itu kayak buang-buang energi, buang-buang energi banget men. Capek gak sih untuk mengerjakan sesuatu yang tidak kita cinta ya kan. Jadi kerjain skripsi sebagai sesuatu yang harus diselesaikan aja, jangan lebih gitu. Ketika
udah nggak mood, udah nggak tune in ngerjain di sana, tinggalin dulu sebentar. Terus ketika lu udah break, ketika lu udah istirahat, balik lagi mengerjakan skripsi. Karena skripsi ini eh lu pandang sebagai kewajiban, lu pandang sebagai sesuatu yang harus diselesaikan gitu. Jadi kita bisa mengerjakan skripsi sampai selesai, walaupun tidak suka, tapi tetap bisa bertanggung jawab gitu boy. Semoga apa yang gue sampaikan, semoga kata-kata gue ini bisa mudah dipahami ya buat orang-orang banyak, karena nggak tahu deh, kata-kata gue ini terlalu ini kali ya, terlalu senja kali ya. Tapi ya udahlah, semoga aja bisa bermanfaat buat orang-orang, bisa bermanfaat buat mahasiswa-mahasiswa tingkat akhir. Segitu dulu aja yang mau gue sampaikan di podcast kali ini. Thank you for listening. Makasih buat semua pendengar yang udah dengerin sampai akhir. See you next podcast. Bye bye.